Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhruddin Latif Briliansyah dari SMP Negeri 1 Tuban, kelas 9E, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang halal bihalal dan kupatan. Yang pertama ada halal bihalal. Usai melaksanakan puasa Ramadan, umat muslim di Indonesia mempunyai tradisi unik yang tidak dimiliki negara-negara lain. Ya, tradisi unik itu bernama halal bihalal. Dalam pelaksanaannya, halal bihalal biasanya diisi dengan kegiatan yang positif, seperti berkunjung ke rumah kerabat, silaturahmi, ajang maaf-maafan, hingga makan bersama. Secara umum, halal bihalal dimaksudkan sebagai acara silaturahmi yang dilaksanakan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan kegiatan inti saling bermaaf-maafan satu sama lain. Meski mempunyai nama khas Arab, namun halal bihalal merupakan tradisi otentik Nusantara dan tidak diturunkan oleh negara di belahan bumi lain. Kehadiran halal bihalal juga tak secara eksplisit oleh Al-Quran maupun hadis. Namun bukan berarti halal bihalal termasuk ajaran Islam yang ilegal. Dalam penanaman istilah halal bihalal memang tidak ada dasar yang jelas. Akan tetapi nilai-nilai ajaran dan praktik dalam halal bihalal memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa melakukan kezaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan atau dimaafkan darinya, karena di sana akhirat tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham." Sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak mempunyai kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lalu pernyataannya, siapakah sebenarnya yang menciptakan tradisi ini? Bagaimana sejarah kelahirannya? Belum ada riwayat yang secara sahih menceritakan siapa pencetus tradisi halal bihalal ini. Ada yang mengatakan halal bihalal dirintis oleh Pangeran Sambernyawa, dikisahkan untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Maka setelah salat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja dan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Sebagai versi menyebutkan, halal bihalal merupakan tradisi yang dibuat oleh Kiai Wahab Hasbullah dengan Bung Karno ketika Indonesia mengalami masa disintegrasi pada 1984, di mana terjadi pemberontakan oleh kelompok DI atau DII-C hingga PKI yang melibatkan berbagai tokoh politik. Khawatir akan terjadinya perpecahan bangsa, Bung Karno mengundang Kiai Wahab Hasbullah untuk menyelesaikan ketenggangan ini. Lalu Kiai Wahab mengusulkan agar diadakan silaturahmi dan maaf-maafan. Usulan itu pun diterima Bung Karno, namun harus ada perubahan nama. Akhirnya tercetuslah nama halal bihalal. Menjaga tradisi. Sejarah syariat Islam yang menyuguhkan fakta banyak Islam menerima terhadap budaya baru yang telah berkembang sebelumnya karena tak lahir di ruang hampa. Maka syariat Islam menerima unsur-unsur kebudayaan dan tradisi yang sudah hidup sebelumnya. Kemunculan tradisi halal bihalal sebenarnya sudah ada sejak dahulu.
lintas ditiru oleh masyarakat. Namun, ruang lingkup yang digunakan masyarakat tidak lagi terjebak dalam batasan wilayah istana seperti yang dilakukan oleh Pangeran Sebernyawa maupun Bung Karno. Mereka membaca masyarakat membuat tradisi ini lebih membaur dan diterima di masyarakat Muslim Indonesia. Hari ini kegiatan halal bihalal tidak hanya berupa bermaaf-maafan saja, akan tetapi masyarakat mampu membuatnya lebih nyaman dan harmonis. Halal bihalal pun seringkali diiringi dengan nasihat keagamaan dan dilanjutkan dengan makan bersama. Budaya sungkeman. Dalam kebudayaan Jawa, istilah sungkeman digunakan sebagai bentuk rasa hormat kepada orang tua dan simbol perminta maafan. Hal serupa juga terjadi ketika halal bihalal. Masyarakat biasanya akan melakukan sungkeman kepada orang tua sebagai tanda perminta maaf mereka. Bahkan tak sedikit orang yang meneteskan air mata ketika melakukan sungkeman. Tradisi sungkeman dalam edisi Lebaran ini sebenarnya sudah dilakukan pada masa Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaraan. Saat itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I beserta seluruh abdi di alam berkumpul dan saling bermaafan setelah melakukan sholat id. Pada tahap pertama yang melakukan sungkeman para istri dan putra dalam. Pada tahap kedua baru para sentana dan abdi dalam. Bentuk dan pelaksanaannya pun relatif baku. Waktu itu semua yang terlibat mengenakan pakaian Jawa resmi dan antri secara tertib. Lalu raja duduk di singgasana dan yang melakukan sungkem duduk bersimpuh, melakukan sembah dan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang sudah baku. Hingga saat ini pun budaya sungkeman masih menjadi tradisi halal bihalal yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah kupatan. Di seluruh Nusantara memiliki bermacam-macam cara dalam menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri. Di Pulau Jawa terdapat tradisi kupatan yang merupakan hasil dari pemikiran para wali songo dalam menyebarkan dakwah Islam melalui budaya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan seminggu setelah Idul Fitri. Biasanya masyarakat desa berkumpul di suatu tempat seperti masjid atau musola untuk melakukan selamatan dan seluruh warga membawa hidangan dan didominasi dengan kupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan selongsong dari anyaman daun kelapa yang masih muda atau janur. Masyarakat desa biasanya membuat sendiri anyaman tersebut lalu diisi dengan beras yang telah direndam air. Selanjutnya, kupat tersebut direbus berjam-jam sampai matang. Makanan ini biasanya disajikan bersama sayur pelengkap seperti opor ayam dan lainnya. Ketupat sudah menjadi maskot makanan khas Lebaran. Namun dalam tradisi Jawa, makanan ini bukan hanya sajian pada hari kemenangan, tetapi makna filosofis yang mendalam dalam tradisi Jawa. Menurut ahli, seorang budayawan yang bernama Zastro Al-Ghatawi menegaskan bahwa tradisi ini merupakan bentuk dari sublimasi dari ajaran Islam dalam tradisi masyarakat Nusantara. Hal ini merupakan cara Wali Songo untuk mengenalkan ajaran Islam mengenai cara bersyukur kepada Allah SWT, bersedekah, dan saling menjalin silaturahmi. Oleh para Wali Songo, tradisi membuat kupat itu dijadikan media untuk menyebarkan syiar agama. Dalam tradisi tersebut diadakan upacara yang perlengkapannya menggunakan ketan, kolak, apem yang diberi wadah pisang yang dibentuk sedemikian rupa yang disebut takir. Setiap bagian dari upacara tersebut memiliki makna filosofis yang merupakan dasar dari ajaran agama.
Ketan sendiri merupakan perlambangan yang diambil dari kata khatam atau selesai. Melakukan ibadah, takir dari kata zikir, dan apem dari kata afwan yang berarti ampunan dari dosa. Untuk nama kupat sendiri merupakan singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan yang menjadi simbol untuk saling memaafkan. Ketupat atau kupat sendiri memiliki banyak makna sebagai mana yang telah diketahui oleh masyarakat Jawa. Kupat diartikan sebagai laku papat yang menjadi simbol dari 4 segi dari ketupat. Laku papat yaitu 4 tindakan yang terdiri dari lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Maksud dari 4 tindakan tersebut antara lain: pertama, lebaran, yaitu suatu tindakan yang berarti telah menyelesaikan yang diambil dari kata lebar, selain dalam menjalani ibadah puasa dan diperbolehkan untuk menikmati makan. Kedua, luberan, berarti meluber, melimpah yang menyimbolkan agar melakukan sedekah dengan ikhlas bagaikan air yang melimpah meluber dari wadahnya. Oleh karena itu, tradisi membagikan sedekah di hari raya Idul Fitri menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia. Ketiga, leburan, berarti lebur atau habis. Maksudnya adalah agar saling memaafkan dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga segala kesalahan yang telah dilakukan menjadi suci bagi anak yang baru lahir. Keempat, leburan, berarti bersih putih, berasal dari kata lebur atau kapur. Harapan setelah melakukan leburan agar selalu menjaga kebersihan hati yang suci. Manusia dituntut agar selalu menjaga perilaku dan jangan mengotori hati yang telah suci. Itulah cara yang dilakukan oleh para wali songo dalam mendakwahkan ajaran Islam yang ramah tanpa marah, apalagi mengatakan bid'ah, sehingga masyarakat Nusantara tidak merasa terusik dengan adanya agama Islam, sehingga mau menerima ajaran Islam yang saat ini menjadi agama mayoritas di bumi Nusantara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.